Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali di pagi menjelang siang kita menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Masih membahas kitab tentang Tarbiyatul Abna, dan insyaallah Ta'ala pada pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan dengan tema yang sangat menarik, yakni ada saatnya dibiarkan dan ada saatnya ditegur. Dan tentu saja seperti biasa kami mengundang Anda dalam segmen interaktif bagi para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan ingin bertanya seputar pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 900 7913. Dan insyaallah Ta'ala pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita bacakan setelah Ustadz menyelesaikan penjelasan di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz Nafi dari kediaman beliau di Temanggung. Sebelum Ustadz menjelaskan, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabar antum di Temanggung, Ustaz? Alhamdulillah, nahnu fi khairin wa sihah. Semoga antum dapat di sana juga. Amin. Sehat. Amin. Dan kondisi baik. Amin. Amin. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami persilahkan untuk Ustaz menjelaskan pembahasan, falyatafaddal mashkuran. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa nusalli wa nusallim ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian fikih tarbiyat al-abna. Memahami seputar pendidikan terhadap anak. Tema yang akan kita angkat pada kajian kali ini adalah ada saatnya dibiarkan, ada saatnya ditegur. Ini berlaku bagi anak-anak yang khususnya belum masuk kepada usia balik. Karena mereka dalam pengertian ini adalah seorang anak yang mempunyai kekhususan di dalam karakteristik mereka. Sebenarnya Syekh menyebutkan di dalam kitabnya beberapa judul. Pembahasan pagi hari ini kita mulai dari judul yang beliau bawakan, yaitu wala yukallifu al-abna'u fawqa taqatihim. Dan anak-anak itu jangan diberikan sebuah beban di atas kemampuan mereka. Wala yu'had ilaihim bi'amalin la yahtamirunah. Dan jangan
jangan diberikan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak akan mampu memikulnya. Mendasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebuah jiwa melainkan pada batas kemampuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan atau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkaitan dengan permasalahan al-khadam, yaitu para pembantu rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tukallifuhum ma yaklibuhum fa in kaliftumuhum fa'inuhum. Janganlah kalian membebani kepada mereka apa yang membuat mereka nanti kepayahan. Dan apabila kalian membebani kepada mereka tentang suatu pekerjaan, maka bantulah mereka untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan hadis yang diriwayatkan juga dalam hal ini, ada di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, yaitu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wilayah, tentang jabatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ya Allah, barang siapa di antara umatku yang diberikan kekuasaan ataupun jabatan, kemudian mereka memberatkan mereka, yakni mempersulit, maka hendaklah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlakuan yang sama, permohonan dari Rasulullah SAW. Fashkuq alaihim, ya Allah, berikanlah kesulitan kepada mereka sebagaimana mereka mempersulit. Ya. Demikian juga ya Allah, apabila di antara orang yang Engkau berikan wilayah kepada mereka membuat mudah, maka permudah untuk mereka. Beberapa nas ini, baik nas Quran ataupun nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan wilayah, menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing itu ada ukurannya, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita petunjuk, ya, untuk melakukan apa yang seharusnya tidak di luar kemampuan seseorang untuk melakukannya. Dan pada hakikatnya syariat Islam seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan mampu dilakukan oleh mereka. Beberapa kejadian di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menunjukkan lebih jelas kaitannya dengan tarbiyah al-abna dan bagaimana memberikan perlakuan kepada mereka, ya, bahwa mereka yang berada di dalam usia belum balik mempunyai perlakuan berbeda dengan mereka yang sudah pada usia balik. Misalnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin melakukan apa yang dilakukan oleh kibar sahabat, oleh para sahabat yang sudah cukup umur, yaitu tentang amal yang sangat utama, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berupa jihad. Dan mereka di kalangan para sahabat mengetahui benar akan fadilah jihad fisabilillah. Apalagi di masa tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang dakwah Nabi begitu banyak. Ya. Mereka mendapatkan dakwah yang sangat jelas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan akhlak yang sangat baik kepada mereka. Namun seluruh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berguna bagi mereka yang telah tertutup hatinya, dan sampailah
pada berbagai bentuk peperangan yang akan membedakan antara al-haq dengan al-batil, yang akan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kerahmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dinul Islam. Maka terjadilah banyak jihad fi sabilillah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengetahui fadilah yang begitu besar ini dan berlomba-lomba untuk bisa ikut serta di dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didapatkan pada saat perang Uhud, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar dibolehkan untuk bersama para sahabat yang lain, ya, bersama ayahandanya, atau bersama kibar sahabat, bersama orang-orang yang sudah berada di dalam barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun saat perang Uhud itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum membolehkan kepada beliau radhiyallahu taala anhuma, yakni membolehkan kepada Abdullah bin Umar, karena dalam pengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia belum saatnya untuk diizinkan beserta mereka sahabat yang sudah berada di dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun berikutnya di perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalan Nafi' qala haddatsani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urida lahu yauma Uhud, jadi dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, wa huwa ibnu arba'i asyrata sanah, ya. Sedangkan Abdullah bin Umar saat itu usianya adalah 14 tahun, ya. Abdullah bin Umar menceritakan tentang dirinya, falam yujizni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepadaku. Ya. Kemudian terjadi lagi pada peperangan Khandaq, wa ana ibnu khamsi asyrata, sedangkan aku berada pada usia 15 tahun. Fa ajazani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada aku. Dan juga di dalam perkara yang lain, contohnya adalah dalam perkara mubayah, ya, dalam bai'ah, ya. Kalau tadi di dalam perkara jihad, maka dalam perkara bai'at, ya, masing-masing yang mampu untuk datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berbai'at di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka melakukannya. Ada di antara mereka anak-anak yang dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya. Karena ada konsekuensi setelah seseorang cukup umur ketika sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak yang belum sampai pada usia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menerimanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan kepada mereka berbeda dengan mereka yang sudah cukup umur. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala bi isnadin hasan, ya, dari seorang sahabat, ya, beliau mengatakan madatu yadi, ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun. Aku julurkan, ya, tangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu aku menjadi gulam, itu seorang anak yang masih kecil, ya. Liyubayi'ani, falam yubayi'ani, agar beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membaiatku, mubaya'ah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Kemudian juga disebutkan indal Bukhari, ya, pada riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala min hadis Abdullah bin Syam,
wa kana qad adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa zahabat bihi ummuhu Zainab ibnatu Humaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah bayi'hu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa saghir. Ya. Abdullah bin Hisham ya, meriwayatkan dan saat itu beliau adalah salah satu sahabat kecil yang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Zainab membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, baiatlah dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan ibunya Zainab radhiyallahu taala anha dengan mengatakan huwa shagir, dia masih seorang anak kecil. Ya. Nah, dari riwayat-riwayat yang ada di atas, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membedakan antara mereka yang sudah balik dan yang belum balik, antara mereka yang sudah diberikan beban untuk pekerjaan yang berat dengan mereka yang belum saatnya diberikan beban dengan pekerjaan-pekerjaan yang dimungkinkan tidak akan mampu dilakukan karena masih dalam usia gulam, masih dalam usia sagir, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kepada mereka pekerjaan melebihi apa yang ada di atas kemampuan mereka. Dan di dalam kejadian-kejadian lain kita juga bisa mengambil pelajaran. Contohnya di sini Syekh membawakan tentang perkara sholat. Kalau kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam masalah sholat ya memberikan sebuah petunjuk kepada imam. Ya. Kita tahu bahwa seorang imam diberikan petunjuk untuk membaca panjang, membaca pendek, ya, melihat kepada kondisi makmum. Ya. Apabila di antara mereka ada yang sudah tua, ada di antara mereka yang mungkin mempunyai banyak keperluan, ada di antara mereka yang sakit. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amma ahadukum an-nasa, falyukhaffif, fa inna fihim as-saghira wal-kabira wad-dha'ifa wal-marida, fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa." Apabila salah satu di antara kalian menjadi imam salat, ya, falyukhaffif, maka hendaklah dia memperingan bacaannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan kenapa harus diperingan bacaan, kenapa harus ada takhfif dalam bacaan ini. Nabi SAW mengatakan fa inna fihim, karena di antara mereka, ya, di antara jemaah, ya, ada as-saghira, ada al-kabira, ada al-dha'ifa, ada al-marida, ya, ada anak kecil, ada orang yang sudah lanjut usia, ada orang yang kondisinya mungkin lemah, ya, ada orang yang kondisinya sedang sakit. Ya. Jadi di antara yang dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, kondisi di mana anak masih kecil, ya, mungkin dia tidak akan mampu untuk melakukan sholat dengan khusyuk dalam waktu yang lama. Ya. Mungkin dengan sholat yang lama menjadikan dia malas untuk pergi dalam sholat jamaah di lain waktu. Maka hal ini termasuk hal yang harus dijaga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Falyukhaffif," hendaklah dia peringan bacaan. Ya, fa inna fihim saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida. Apabila kemudian dalam keadaan salat sendiri, maka ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akan sesuatu yang afdal, sesuatu yang lebih utama. Fal yusalli kaifa syaa, maka salatlah sebagaimana dia menghendaki. Tapi selagi di antara mereka, padahal itu adalah dalam salat jamaah, ya, ada anak kecil, maka ada muraat, ada sesuatu yang harus dijaga dan dilihat, ya,
situasi dan kondisinya. Apabila memang ada di antara mereka itu adalah as-saghir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam petunjuknya adalah fal yukhaffif. Ya. Nah, di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah klasifikasi tentang sikap, ya, berdasarkan usia. Jadi usia yang masuk dalam gulamiyah, dalam kondisi seorang masih dikategorikan sebagai sagir, maka mendapatkan ketentuan yang berbeda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada hal-hal yang diperingan sesuai dengan kemampuan mereka. Apakah hal ini kemudian menjadikan seseorang tidak menegurnya? Ya, ya, ada saatnya ditegur, sebagaimana kita akan tahu dari pembahasan. Syekh kemudian memberikan judul dengan takhfifu al-itab, yaitu teguran yang diberikan kepada anak sesuai dengan porsinya. Karena anak kecil mempunyai kemampuan menerima teguran berbeda dengan orang yang sudah dewasa, atau minimalnya adalah orang yang sudah balik. Kemampuan psikologis, ada kemampuan akal pikirannya, ya, kemampuan kejiwaannya yang kita harus melihat apakah kemudian teguran itu efektif apabila kita berikan dengan keras yang ternyata melebihi kemampuan dia untuk menerimanya. Ya. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita mengetahui. Syekh di sini membawakan sebuah bab atau subbab dalam hal ini karena permasalahannya adalah permasalahan yang secara syar'i juga mempunyai pembahasan. Artinya ada petunjuk-petunjuk yang perlu kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu, dan janganlah engkau berikan as-sufaha'a. As-sufaha itu adalah orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ya. Para mufassirin memasukkan dalam kategori ini yaitu mereka yang masih dalam kondisi sebagai asigor atau al-atfal, ya, anak-anak yang belum mengerti bagaimana menginfakkan harta dengan sebenar-benarnya, ya. Maka dimasukkan di dalam kata as-sufaha, yaitu orang-orang yang akalnya belum sempurna. Masuk di dalamnya adalah juga para wanita yang mempunyai sifat yang sama. Maka masuk di dalam tafsir sebagian mufassirin bahwa hukum mereka adalah hukum sebagaimana ditunjukkan di dalam surat An-Nisa ayat 5 ini. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Dan janganlah kamu berikan kepada mereka orang-orang yang belum sempurna akalnya amwalakum, harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada kalian sebagai penopang kebutuhan hidup, ya, qiyama, ya. Warzuquhum fiha waqsuhum, dan berikanlah belanja kepada mereka dan pakaian kepada mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka, ya, perkataan yang baik, ya, ma'rufa, yang ma'ruf, ya. Nah, Syekh membawakan ayat ini untuk memberikan tautiah kepada kita bahwa mereka as-sighar, al-atfal, anak-anak kecil itu kadang perlu ditegur dan kadang perlu dibiarkan. Tentu untuk perkara-perkara yang memang masih bisa ditolerir, ya.
kecuali nanti untuk perkara-perkara yang bahaya, memang seharusnya diberikan teguran. Ya, pasti ada sesuatu yang kadang-kadang terjadi dan kita harus melakukannya. Insya Allah kita akan jelaskan tentang hal itu. Nah, ayat ini adalah salah satu di antara dalil yang menunjukkan kepada kita tentang beda perlakuan terhadap mereka, ya, bahwa harus ada muraat tertentu, melihat sikon tertentu di dalam memberikan mual kepada mereka. Dan Syekh menunjukkan bahwa beliau juga menulis sebuah kitab yang berjudul Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain, ya. Fikih bermuamalah antara suami istri, ya. Pada buku beliau itu beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 3, yaitu firman Allah taala, "Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alaihi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd." Ya. Surat At-Tahrim, ya. Di sini berkaitan dengan sebagian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau tidak salah adalah Bunda Aisyah dan Bunda Zainab radhiyallahu taala anhuma. Nah, ayat ini dibawakan oleh beliau di dalam buku beliau Fiqh Ta'amul Baina Az-Zawjain untuk menjelaskan, ya, bahwa perempuan itu kadang-kadang mempunyai kesalahan banyak, tetapi tidak semuanya kita jelaskan sebagai sebuah teguran, ya. Dan beliau menyebutkan sebagai contoh bahwa apabila seorang istri atau seorang wanita itu salah, ya, di dalam perkara-perkara yang bisa ditolerir, ya, maka tegurlah yang 5. Apabila ada 10 kesalahan, biarkanlah 5 yang lain, ya. Dan ini diambil dari sebuah penggalan ayat yang tadi kita bacakan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an wallahu taala alam." Ya. Dan memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa al-mar'ata khuliqat min di'. Wa inna a'waja ma fi dhil'i, ya, a'laha inda hatta tuqimu kasartahu, ya. Wa in taraktahu la tazalu a'waj, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita yang tercipta dari tusuk, ya, yang paling bengkok, yang bagian paling atas. Kalau kita, ya, meluruskan ke atas, maka. Tapi kalau dibiarkan, ya, dia tetap dalam keadaan bengkok, gitu. Itu berkaitan dengan mereka. Saya memasukkan bahwa perkara ini, ya, adalah perkara yang sama dengan mereka atfal, ya, as-sighar, itu anak-anak. Ya. Maka apabila ada 10 kesalahan anak, ya, mungkin tidak semua kesalahan tersebut, ya, langsung kita tegur, ya. Tetapi ada yang ditegur dan ada yang dibiarkan dengan maksud, ya, bahwa perlakuan tersebut lebih efektif untuk kemudian pada tarbiyah berikutnya, insya Allah dia lebih mengerti, kemudian menyikapi teguran kita itu sebagai sebuah perubahan yang berarti pada diri seorang anak. Bukan berarti kemudian kita membiarkan begitu saja, ya. Terutama adalah perkara-perkara yang masih bisa kita tolerir. Akhraja al-Bukhari wa Muslim min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Yakni bahwasanya Anas radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khadam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu urusan yang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim, ya.
Asyra sidin 10 tahun. Ya. Wallahi ma qala li uffin atau qat. Uffan qat. Wallahi ma qala uffan qat. Ya. Demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku ya sama sekali. Ya. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wala hal fa'alta. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kenapa engkau melakukan ini ya. Kenapa melakukan ini ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur radhiyallahu taala anhu. Nah, apa yang dikatakan Anas radhiyallahu taala anhu memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak selalu melakukan ya, mu'akhadah kepada Anas radhiyallahu taala ya, akan tetapi ya, ada sebagian yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya ya, dan sebagian ditinggalkan. Itu saja semuanya itu di dalam kuan untuk memberikan tarbiyah yang sebaik-baiknya, karena tidak mungkin bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya membiarkan sesuatu itu saja. Ya, akan tapi apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu adalah dengan maksud yang syar'i. Ya. Nah, jangan kemudian kita memahami bahwa kalau demikian ya, kita berarti membiarkan 100% ya. Dari sejak awal kita katakan bahwa ada saatnya dibiarkan dan ada saatnya ditegur ya. Sebuah kejadian pernah terjadi kepada Aisyah radhiyallahu taala ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang juga menegur dengan teguran yang benar-benar membekas ya, artinya mempengaruhi ya, sikap yang harus diambil selanjutnya ya. Diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya suatu malam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah radhiyallahu taala anha ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk mendoakan ahlul baqi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Aisyah radhiyallahu taala anha sejenak, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sudah tertidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memenuhi apa yang perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mendoakan ya, keluar dengan pelan-pelan ya, kemudian diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya mungkin disangka akan melakukan satu perbuatan yang barangkali dalam bayangan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, pergi misalnya ke salah satu rumah di antara istri-istri beliau radhiyallahu alaihi salatu wasallam, maka ternyata berada di Baqi' dan sedang berdoa dengan waktu yang cukup panjang ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan singkat cerita bahwasanya kita akan bacakan hadisnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terjadi teguran di akhir, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kepalan tangannya mengarahkan kepada bagian di antara pundak bagian depan dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai sebuah sikap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu taala anha.
Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau rahimahullahu taala, ya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ala uhadditsukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, tentang sebuah kejadian antara diriku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna bala, ya. Mereka menjawab iya, ya. Qala, ini perawi, ya, qalat, bahwasanya kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi, ya. Malam itu di mana yang memang seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku. Inqalaba fawada'a rida'ahu wa khala'a na'alaihi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ambil posisi tidur, ya, untuk tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan selendang beliau, ya, yakni pakaian bagian atas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sendal beliau. Fawada'ahuma dari rijlaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meletakkan keduanya, ya, tidak dan an-na'al, ya, ini dari rijlaihi, dekat dengan kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa basata tarfa izarihi ala firashi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan ujung dari selendang beliau itu di atas ranjang beliau, di tempat beliau tidur. Fawaja, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil posisi tidur. Falam jalbas illa raithama adhanna an qad raqad. Ya. Enggak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingat aku telah tidur. Fa'akhadha rida'ahu ruwaidan wan ta'ala ruwaidan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengambil selendang beliau, ya, dengan pelan, dengan lembut. Demikian juga dengan kedua sendal beliau. Wa fatahal baba kharaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu dan keluar. Summa ajafahu ruwaidan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup, ya, ajafahu, yakni menutup pintu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu itu dengan pelan, ya. Faj'altuhu dir'i fi ra'si, ya. Maka kemudian, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha mengenakan pakaian, ya, beliau, waqtamartu, dan memakai kerudung beliau radhiyallahu taala anha. Wa taqanna'tu izari. Kemudian aku pun memakai izar, selendang Aisyah radhiyallahu taala anha. Thumma laqtu ala isri. Dan aku keluar, yakni di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'a al-Baqi', sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baqi', Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Qala, panjang beliau berdiri. Thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Mengangkat kedua tangan beliau 3 kali. Thumma khafafan haraftu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, maka aku pun juga mengikuti pergi. Fa asra'tu, ya. Beliau cepat, aku pun cepat. Faharwatu. Beliau lari kecil, maka aku pun melakukan yang sama. Fa'ahdhar. Maka sampailah beliau dan aku telah sampai. Fasabaq fadakhaltu, ya. Maka aku mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam dan aku masuk. Falaisa illa ittaja'tu fadakhal, ya. Hingga aku sudah mengambil posisi berbaring, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ma laki Aish, ya, hasyan rabiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ada apa dengan dirimu ini, wahai Aisyah? Aisyah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, sampai ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mendapatkan Aisyah dalam keadaan tengah nafas beliau, ya, radhiyallahu taala. Qalat qultu la syai', enggak ada apa-apa wahai Rasul, ya. Qala la tukhbirini au la yukhbirani al-latiful khabir, ya. Wahai Aisyah, ya, ceritakan kepada diriku, ya, apa yang terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Latiful Khabir yang akan mengabarkan kepada. Qala itu ya Rasulullah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi fa'altu, ya, aku akan mengabarkan, wahai Rasulullah, benar aku akan kabarkan, ya. Qala fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami, apakah engkau itu tadi, ya, yang hitam-hitam yang ada di hadapanku? Qultu na'am, ya, katakan iya. Fala hadi fi sadri lahdata ja'atni, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendorong, ya, dengan dorongan, ya, pada dadaku lahdata auja'atni, sampai membuat aku sakit, ya. Nah, dikatakan bahwasanya lahdah itu adalah yang mendorong dengan dorongan yang keras banget. Aisyah mengatakan auja'at, ya. Dan sebagian ahli lughah mengatakan bahwa itu ya berbentuk kepalan tangan itu, atau ya semacam itu, ya, terjadi pada Aisyah taala, ya, di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dibawakan Syekh Allah taala untuk menunjukkan, ya, bahwasanya kadang-kadang juga tetap harus ditegur, ya, bahwa kesalahan yang ya, mengkhawatirkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah petunjuk, ya. Petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, petunjuk buat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal yang kemungkinan akan memberikan kerusakan, ya. Maka apabila ada anak yang melakukan perbuatan yang nampaknya mengkhawatirkan atau akan memberikan sebuah kerusakan, itu, ya, harus tetap dilarang, ya, dan harus tetap diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Tentu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang bapak atau ibu bukanlah seorang yang maksum. Saya mengatakan walasta ayyuh abdi maksum, dan engkau wahai ayah bukan seorang yang maksum. Mungkin salah di dalam sikap-sikapmu terhadap anakmu, ya, mungkin keras di saat tidak semestinya keras, ya, mungkin terlalu lembut di saat seharusnya lebih keras, ya, itu mungkin terjadi, ya. Tetapi tetap berusaha untuk melakukan apa yang menurut kita maslahat, ya. Ada saatnya dibiarkan dan ada saatnya ditegur, ya. Kemudian sebagai bahwa Syekh menjadikan kita sebagai orang yang jawab, beliau menegaskan bahwa kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap mereka di dalam diri kita berusaha untuk melakukan apa yang seharusnya sesuai dengan tuntunan syar'i. Pun demikian, ya, bahwa ketika kita bukanlah seorang yang maksum, orang-orang yang lebih baik dari kita, sholat, para ulama, para kita juga akan berarti selalu benar, ya.
kadang-kadang mereka keliru, kadang-kadang mereka salah, ya, khususnya ketika menyikapi perkara-perkara yang berkaitan dengan tarbiyah ini dan sikap kepada anak-anak. Selagi kita berusaha bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang kita tahu ilmunya, baik dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun petunjuk para ulama, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan ampunan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun kepada mereka orang-orang yang awwabin, yakni raja'in anil khata' ba'dal wuqu'i fihi, ya, yaitu orang-orang yang mengakui kesalahan atau kembali dari kesalahan menuju kepada yang lebih baik, ya, ketika satu dua kali, ya, beberapa kali terjatuh, kemudian dia tersadar bahwa apa yang dilakukannya salah, kemudian berusaha untuk memperbaiki dan kembali kepada petunjuk-petunjuk yang benar, ya. Allah Ta'ala. Bab ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah bab yang kiranya penting untuk kita ketahui bersama, dan baik nas Al-Quran ataupun nas hadis memberikan rambu-rambu yang umum kepada kita untuk kemudian Allah Ta'ala kita akan berusaha untuk beribadah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali ke studio Ahsan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita ambil poin-poin pentingnya. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa menghubungi kami di nomor 081190079112. Atau juga Anda bisa melayangkan pertanyaan di nomor 0811907913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang kita akan bacakan di sisa waktu ini. Yang pertama, Ustadz, dari hamba Allah, Ustadz, di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan saat anak tidak sholat atau terbiasa makan dengan menggunakan tangan kiri, beberapa orang tua menganggap itu hal sepele. Mereka mengatakan kan masih anak-anak. Apakah perkataan itu dibenarkan, Ustadz, secara syariat? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Makan dengan tangan kiri, ya? Betul, Ustaz. Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa yang pertama kita harus memahami bahwa taklif syar'i, pembebanan syariah itu, ya, diberikan kepada seorang yang sudah berumur di balik, ya. Karenanya anak kecil meskipun melakukan sebuah kesalahan, ya, sesungguhnya secara syar'i dia belum terkena dari kesalahan itu, ya. Sehingga kita bisa memberikan kepada anak-anak sebuah pembiasaan-pembiasaan, ya, yang memang menuju kepada ketaatan, ya. Saya lupa apakah sudah saya bahas itu, yaitu ta'widu as-sighar ala ta'at, ya. Membiasakan anak-anak kecil untuk melakukan ketaatan, ya. Namun kembali kepada prinsip yang pertama, bahwa seandainya dia belum melakukan sholat, seandainya wudhunya masih ada salah-salah, seandainya dia melakukan berbagai kesalahan dalam masalah adab, tentu secara syar'i dia belum terkena dosa. Jadi apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah merupakan pembiasaan-pembiasaan, ya, supaya ketika dia sudah berumur balik, dia sudah
terbiasa dengan perkara-perkara ketaatan dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Masuk di dalam hal ini adalah makan dengan tangan kanan. Ya. Ya memang pada usia-usia tertentu ya mungkin ada juga yang berkaitan dengan ini, yaitu usia-usia di mana anak itu sedang belajar sensor kasar. Ya, bagaimana dia memegang, bagaimana dia menggigit dan seterusnya. Ya. Yang dilakukan anak kecil. Ada saat-saatnya dia juga menggunakan tangan kanan dan menggunakan tangan kiri, ya. Tetapi tetap kita mengarahkan ya untuk dia makan dengan tangan kanan. Ya. Mungkin kita memindahkan makanannya ke tangan kanan atau kita membiasakan dia untuk mengatakan kanan atau yumna ya kalau bahasa Arab ya, tangan kanan ya. Dia nanti akan selalu ingat ya, kemudian dia akan perbaiki ya. Kadang-kadang ada saatnya dia kayak terhadap orang tuanya kayak ngeledek gitu ya. Ya, diminta untuk dengan kanan tapi dia dengan tangan kiri. Tapi itu hanyalah perkembangan kejiwaan yang pembahasan kita pada pagi hari ini insya Allah tepat. Jadi, ada saatnya dia dibiarkan, tapi ada saatnya dia terus diarahkan ya. Tapi jangan sampai dia mempunyai pengertian bahwa memang dibiarkan, memang tidak apa-apa makan dengan tangan kiri. Disitulah sebuah kekeliruan yang semestinya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kami bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih dari pemirsa Hasan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih utama bagi seorang anak dalam menghafal, Ustaz? Apakah memperbanyak hafalan Al-Qur'annya atau lebih bagus memperbaiki dulu sedikit-sedikit bacaannya, tetapi dia menjadi lebih tidak bersemangat, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Yang pertama adalah masalah pengenalan ya. Jadi anak itu kalau dikenalkan di saat pertama tentang sesuatu dia akan ikuti ya. Maka di dalam pengajaran Al-Qur'anul Karim ya kita mengenalkan bacaan yang benar dulu ya. Yaitu bacaan-bacaan yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya, kaidah-kaidah tahsin. Dalam masalah hifdzul Quran maka insya Allah merupakan sebuah kesepakatan bahwa memulai dengan tahsin itu utama daripada menghafalkan ya. Karena kalau sudah menghafalkan kemudian baru diperbaiki tahsin dan tajwidnya, ini akan menjadikan sebuah kesulitan tersendiri ya. Sehingga utamanya adalah pertama kali pengenalan itu adalah pengenalan kepada yakin yang benar ya. Jadi membaca huruf-huruf bahasa Arab dahulu ya dengan benar ya. Ya berbagai metode bisa dilakukan ya karena orang mempunyai berbagai metode di dalam hal ini. Tetapi ketika dia mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, paling tidak ya tidak terjadi kesalahan yang fatal ya. Tentu ada keterbatasan-keterbatasan tersendiri buat kita semuanya, termasuk buat orang tua untuk mengajarkan pelafatan-pelafatan hijaiyah itu dengan benar. Tetapi paling tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nah, kalau sudah dikenalkan pada itu, maka insya Allah kita lebih mudah untuk kemudian menyikapi yang berikutnya. Sebagai sebuah contoh, dia ketika mau tidur meminta untuk kita bacakan
ayat kursi. Maka kita bacakan ayat kursi dan kita berusaha ketika melafadzkannya adalah dengan lafadz yang benar, yang jelas gitu, yang tegas, maka dia pun akan mengikuti seperti itu insyaallah taala. Ya. Setelah itu kemudian menyikapi tentang hafalan tadi ya. Para muhafidz menjadikan bahwa materi tahsin itu biasanya adalah pada ayat-ayat yang pendek, pada ayat-ayat yang mudah dahulu, ya, supaya dia juga tidak bosan memang, ya. Bagaimana mungkin sebuah tahsin yang banyak langsung akan dibebankan kepada anak kecil, ya. Kadang kita dapatkan sebagian muhafidz juga membiarkan kesalahan, tidak semua kesalahan dari bacaan dia ditegur, karena ya tadi ketika semuanya ditegur ya maka akan menjadikan anak itu cenderung bosan ya, kemudian dia tidak mau lagi diajak untuk tahsin. Adapun ada anak yang barangkali ya dia sangat semangat untuk menghafal ya, sangat semangat untuk kemudian menambah hafalan-hafalan baru. Ya, kalau langkah pertama tadi dilakukan, semoga ya itu bisa terantisipasi. Tapi mungkin ada anak-anak yang memang cenderung, Allah Ta'ala alam, ya terus menghafal, dan ya biarkan saja dia bisa menghafal yang banyak, tetapi jangan ditinggalkan tahsinnya, ya. Karena ada memang anak-anak yang subhanallah sangat cepat untuk menghafal dan mungkin di luar dugaan kita cepat, maka ketimbang ya dia menghafalkan hal-hal yang lain, ya maka menghafalkan Al-Quran tentu lebih baik, meskipun mungkin ada kesalahan-kesalahan, dengan antisipasi tadi, dan juga dengan memutarkan mungkin bacaan-bacaan yang benar yang dihafalkan oleh anak, itu juga akan mengurangi kesalahan-kesalahan tadi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Karena waktu yang terbatas, mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada ikhtitam dari Ustadz, kami persilakan. Nah, alhamdulillah kita sampai pada ujung hari ini yang bertemakan ada saatnya dibiarkan, ada saatnya ditegur. Ya, semoga materi ini adalah materi yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya berharap kepada diri saya dan kepada pemirsa sekalian untuk kita terus membaca buku-buku tarbiyah al-abna, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, khususnya pemahaman kita yang menyeluruh tentang tarbiyah al-abna ini. Dan apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka insyaallah ta'ala ya menuju pada ittiba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas keluangan waktu yang telah diberikan. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ashan TV yang telah menyaksikan tayangan kajian di pagi hari ini. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum kami tutup, seperti biasa, kami senantiasa mengingatkan bagi seluruh pemirsa Ashan TV dimanapun Anda berada untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Karena sekali lagi pandemi ini belum berakhir dan malah semakin meningkat. Maka kami senantiasa selalu mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, diantaranya yakni senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Tidak hanya itu, tetapi ikhtiar dari sisi syariah tetap harus dijalankan, diantaranya senantiasa memperbanyak istighfar,
memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid-19 ini, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin yang sedang mengalami musibah ini semoga segera disembuhkan dan semoga menjadi penggugur dosa-dosanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.